Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu sehat, sobat. Oke, teman-teman, berbicara tentang PR, tentu ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai. Apalagi bagi teman-teman mahasiswa yang beranjak, gitu ya, terus berjalan, terus berproses untuk menjadi PR-PR yang profesional ke depan. Teman-teman, ada beberapa hal yang harus dikuasai. Kalau kemarin kita sudah melihat dari penelitian di tahun 2004 bahwa ternyata ditemukan hampir 22% begitu ya, teman-teman PR yang ternyata belum menguasai skill, baik itu soft skill, hard skill ataupun kemampuan-kemampuan dasar pada saat menjadi PR. Sehingga dari hal ini profesi PR kurang dihargai pada saat itu menjadi salah satu penyebab begitu ya. Sehingga tentu teman-teman, apalagi di PR era baru sekarang, teman-teman memiliki kewajiban untuk menguasai kompetensi-kompetensi dasar. Yang pertama adalah kemampuan untuk menulis. Tidak mudah. Kadang-kadang kita berbicara PR, just speaking gitu ya, hanya berbicara aja kok. Berbicara kepada publiknya, padahal ternyata kemampuan menulis ini sangat penting. Menurut Craig Priest, teman-teman, bahwa ternyata kemampuan dasar seorang PR atau humas, seorang praktisi humas adalah menulis. Karena publik tentu tidak hanya bergantung kepada wartawan sebagai sumber informasinya, tetapi butuh tentu dari teman-teman sebagai praktisi humas. Apalagi di era sekarang, di era media sosial. Tentu teman-teman harus memiliki kemampuan sebagai teknisi komunikasi untuk menulis dan juga membuat karya-karya tulisan yang disampaikan kepada publik itu. So, ciptakan tulisan yang mudah gitu ya. Tulisan yang disukai oleh publik dan berguna, bermanfaat. Ini juga menjadi hal yang utama. Informasi yang diberikan oleh humas ini menjadi salah satu indikator kalau berbicara tentang validitas, berbicara tentang kebenaran, gitu ya. Apalagi di era sekarang banyak sekali hoax yang muncul, kabar burung yang muncul yang kalau tidak hati-hati ini bisa menimbulkan kerancuan. Kemampuan menulis ini menjadi salah satu jawaban seorang praktisi humas untuk bisa menyampaikan secara jelas kepada publiknya. Kemudian yang kedua adalah kreatif. Jangan lupa teman-teman untuk kreatif ya, apalagi di era sekarang. Media sosial sudah sangat banyak, media baru sudah sangat banyak. Kreativitas terus diasah tentunya untuk memaksimalkan alat-alat ini. Media ini dimaksimalkan untuk bisa berhubungan baik dengan publiknya dan meningkatkan atau menjaga citra perusahaan. Selanjutnya teman-teman praktisi humas juga bisa menguasai saluran komunikasi apa saja yang dimanfaatkan untuk menjadi alat publikasi. Era internet sekarang ini ya, apa sih komunikasi efektif yang bisa dilakukan untuk memberikan informasi kepada publik? Media sosial sudah sangat banyak. Ya, untuk itu seorang praktisi humas harus mengetahui dengan baik, juga bisa membuat sesuatu yang berbeda. Ingat, jadilah unik kalau ingin menarik, jadilah beda kalau ingin jadi legenda. Next, tentu teman-teman pada saat menjadi praktisi profesional atau mulai dari sekarang gitu ya harus bisa mengetahui kode etik bagi PR. Public Relations Society of America atau PRSA pada tahun 2002 sudah mengeluarkan kode etik humas tentang 6 nilai dan prinsip etika humas. Silahkan untuk dikuasai. Beberapa di antaranya advokasi, kejujuran, keahlian, kemandirian, kesetiaan, dan juga keadilan. Humas jangan bersilap lidah, memberikan banyak-banyak janji gitu ya. Tetapi tentu kita harus bisa merealisasikan janji-janji ini untuk kita buktikan dan berikan kepada mereka. Bahkan untuk menumbuhkan kepercayaan, kita bisa memberi lebih banyak dari harapan mereka. Kalau mereka hanya berharap A, B, kita bisa memberikan A, B, C, D, E, F gitu ya.
melebihi ekspektasi atau harapan mereka. Tentu ini hal yang sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Karena kepercayaan ini menjadi sangat penting. Apalagi bagi kita, apalagi bagi perusahaan kita, bagi organisasi kita, kepercayaan, kredibilitas, reputasi ini menjadi sangat penting. Dan jangan lupa untuk kita mengenal secara lebih dalam dengan mereka, dengan publik kita. Kalau di perusahaan biasanya ada CSR misalnya ya, Corporate Social Responsibility. Tentu hal ini juga sangat penting untuk memberikan perhatian kepada mereka. Tapi ingat, sesuaikan juga dengan tujuan perusahaan. Ya, jangan sampai pengen bikin CSR gitu ya, pengen bikin perhatian kepada publik, hubungan yang baik dengan publik, tapi ternyata karena kita tidak menguasai, tidak tepat sasarannya, atau tidak tepat media yang kita gunakan, atau acara yang kita buat, sehingga malah menjadi blunder-blunder yang kurang baik. Komunikasikan humas sebagai fungsi manajemen, komunikasi dengan pihak-pihak internal, baik itu atasan, pimpinan, begitu ya, atau yang ada di sejajar kita. Komunikasikan, program-program kita sampaikan, beri masukan, evaluasi bersama-sama, dan aksi dengan berbagai taktik yang kita punya. So, pada intinya, hal-hal sederhana yang bisa berdampak bagi kita, apalagi teman-teman mahasiswa yang melangkah, berproses untuk menjadi praktisi PR adalah, yuk kenali dirimu dengan lebih dekat. Jangan lupa, lakukan hal-hal yang baik mulai dari sekarang. Bina hubungan baik itu dengan siapa saja, dengan media, dengan pimpinan, gitu ya, dengan teman sebaya, dengan teman satu angkatan, dengan siapa saja, dengan dosen dan lain sebagainya, dengan ibu kos. Ini akan mampu membina teman-teman, menumbuhkan semangat teman-teman untuk berproses. Terima kasih, terus semangat, jangan menyerah. I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.